Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua KUA Kecamatan Jaten, yang kami hormati Ketua Batko LPG Kecamatan Jaten beserta pengurus yang lain, dan yang kami banggakan para ustadz, ustadzah semuanya saja yang sudah berkenan hadir di majelis ini, yang dirahmati Allah semuanya, yang dikasihi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho, rahmat dan karunia Allah kita bisa silaturahim pada siang hari ini dalam keadaan sehat baik. Semoga ini akan membawa barokah dan menjadi amal kebaikan kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semua, para ustadz, ustadzah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kamto yang ini sudah mendahului kita, karena beliau ini tadi cepat-cepat untuk ini ganti acara di Kuarcap. Beliau ini salah satu pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar. Beliau ini juga Pak Camat, itu tadi Pak Camat baru, Camat Jatipuro. Jadi pengurus Batko ini alhamdulillah membawa berkah. Hanya saya itu yang karena sudah gaek, tahu gaek? Tahu gaek wis mbah-mbah sih tetap dadekke pengurus, wis dijak dadi pengurus. Sudah lama sekali sejak berdiri saya itu diajak ngurusi Batko. Alhamdulillah yang membawa berkah bagi saya, panjang umur. Saya sudah 67 tahun usianya. Alhamdulillah. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kamto, kami datang ke sini itu memang silaturahim. Juga kalau pembinaan ya kurang pas, kita selevel saja. Kita itu pasukannya Allah. Jadi kita ditugasi untuk selalu mengawal Al-Quran. Jadi kita membumikan Al-Quran itu ya pasukannya ya kita semua ini, penjenengan semua, para ustadz ustadzah dan para kiai, semuanya saja. Nah, maka kalau Batko itu dulu namanya Batko TPQ, sekarang menjadi Batko LPQ. Kenapa dirubah? T-nya dirubah L, itu jadi lembaga. Karena yang namanya lembaga diharapkan oleh pemerintah itu nanti itu tertata dengan rapi, baik, maka dituntut untuk berbadan hukum. Bisa nanti itu pemerintah mengucurkan dana. Sekarang dana pemerintah itu
kalau namanya perkumpulan-perkumpulan itu ya harus lembaganya harus jelas. Maka syaratnya itu kalau lembaga harus berbadan hukum. Jadi penjenengan-penjenengan yang ngurusi di tingkat TPQ maupun rumah Quran, rumah tahfidz, madin, ya itu bisa lembaga-lembaga itu kecuali nanti yang pondok pesantren itu sudah ada sendiri yang ngurusi. Nah itu bisa dikucuri dana oleh pemerintah, dana-dana hibah, baik itu melalui pagu anggaran pemerintah dari APBN, APBD maupun nanti dari lembaga yang lain. Satu contoh Basnas misalnya. Maka syaratnya ini pun surat dari bupati memberikan insentif untuk pengajar keagamaan. Dulu munculnya itu ya perjuangan dari Batko juga. Di samping janji kami lobby-lobby sejak mau pencalonan bupati siapa yang kira-kira bisa membawa aspirasinya para guru TPQ semuanya berjanji. Nah kebetulan yang menang ini beliau juga janji. Pak Robert dan Pak Ade ini waktu itu ya, kami ketemu di mana begitu waktu itu dari ormas-ormas keagamaan gitu itu dikumpulkan ya kami lobby gimana ini memang barisannya banyak guru-guru punya hak pilih banyak harus diperhatikan nah gitu itu ya, terus akhirnya diperhatikan betul maka ini meskipun pemerintah saatnya penghematan sampai keliling ning ndi Pak Kades ki sambat tidak hanya potong dari dana desa tadinya 1 miliar lebih sekarang tinggal 300 dihematkan entah untuk apa kita nggak ngurus tapi nyatanya masih diberikan sekian miliar untuk kita guru-guru pengajar keagamaan tidak hanya TPQ saja, tidak hanya keagamaan Islam, non-Islam pun diberi. Karena memang penduduk kita, warga kita itu ada yang Islam dan non-Islam. Nah, karena yang terbanyak yang agama Islam, guru-guru TPQ, maka kuotanya itu memang lebih banyak. 900 lebih kuotanya itu. Nah ini tadi sudah direkap sejak tanggal 21 Juli ya 21 tutupnya 21 Juli sudah ditutup sudah muncul usulannya itu berapa saja dari kecamatan ini berapa Jaten tadi melaporkan ada 200-an guru nah yang diusulkan itu sudah memenuhi syarat atau belum ya semuanya memang kami suruh mendata. Nah, direkap oleh Pak Sekretaris di tingkat kabupaten itu sudah bisa mencapai dari 17 kecamatan itu sudah 900 lebih. Semoga saja dari Jaten juga yang diusulkan itu memenuhi syarat. Karena satu syaratnya mesti TPQ itu harus berijob. TPQ-nya lembaganya harus berizin operasional, punya ijob dulu. Kalau ijobnya sudah ditayangkan itu. Ijob itu wujudnya seperti itu. Surat tanda daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an. Itu nomor serinya itu paling penting itu di bawahnya itu. Nanti misalnya contohnya seperti itu. Lah ngurus begini ini tidak mudah, banyak sekali yang akhirnya mutung, putus asa. Pertama kami kunjung ke silaturahim ke Jatipuro, wis laporan Pak mriki enten pitung TPI sing pun pokoke pasrah mboten sah didata, mboten sah didaftar lillahi taala. 23. Niku akhirnya
malah tambah akhir-akhir sampai 23. Loh, sampai 23. Terus karena ya itu tadi sulitnya untuk mencari apa toh sulit ya syarat tadi, syaratnya harus terdaftar di notaris, Kementerian Hukum dan HAM, bayar 2 yuta. Lah seperti itu. Lah ini dari Batko memberikan solusi sebetulnya. Siapa saja boleh bernaung ke Batko LPK Kabupaten Karanganyar menggunakan badan hukumnya Batko, itu nanti sudah bisa memenuhi syarat salah satunya itu. Tapi semuanya itu nanti yang ijob ini yang nerbitkan dari Kemenak, berkas-berkasnya harus diurus di Kemenak. Itu ya, salah satunya yang penting itu dipahami. Pak lah ini insentif sudah tutup apa ya masih ngurus? Penjenengan tetap ngurus. Ijob itu tetap diurus, sudah difasilitasi, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi dari Pak Arif Mujahidin ini. Itu yang pertama. Yang kedua, para ustadz-ustadzah, Pak Ketua Jaten, teman-temannya itu, tolong nanti yang sudah pernah ngurus izin operasional itu untuk bisa apa ya, pendampingan, marahi, bimbing, kalau perlu filenya diberikan. Rene, tak ini file ini karek ono, sesuaikan dengan TPK-mu, kondisimu diwai. Sama sekolah-sekolah itu juga begitu, kalau namanya akan akreditasi itu ngopi kok kono diedit, dimodifikasi sesuaikan dengan situasinya masing-masing. Nah itu kan mudah. Nah, badan hukum tadi dibantu dari Batko LPK. Dan itu tidak berbayar, gratis. Yang dari LPK Kabupaten. Seperti itu. Sekali lagi yang kedua, pesan kami, tolong ustadz-ustadzah di tiap-tiap TPK punyalah satu yang menjadi operator. Lha kaya ning kantor wae kudu duwe petugas operator. Nggih sakniki apa-apa kudu enek sing bagian munggah upload. Wah, saiki apa-apa serba nganggo lewat internet. Lah nanti dari Pak Ketua Kecamatan itu tadi sesekali pas kumpul kesulitannya apa lewat grup itu, tolong TPK mana yang ada kesulitan untuk disampaikan konsultasi ke kecamatan. Nanti kalau kecamatan nggak bisa menyelesaikan, ada masalah, kesulitan apa, ngebel dengan kami di kabupaten. Insya Allah itu nanti akan terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu, rekan-rekan, saudaraku semua, janji dari Pemda, kalau ini bisa terserap semua, kuota yang 900 berapa? 70. 970 pengajar orang bisa terserap yang ngajukan memenuhi syarat itu sejumlah itu, dananya bisa habis. Kalau kurang akan diajukan lagi di anggaran perubahan. Loh, pra elok toh. Sampai semangatnya seperti itu. Kalau ini nanti kurang, Pak, nanti kami ajukan di anggaran perubahan. Jadi jangan khawatir. Kalau ini belum terserap, sudah memenuhi syarat semua, jumlahnya melebihi, nanti diusulkan lagi, dicarikan dana lagi. Itu saja dari Pemda. Belum nanti kami lobby, ini Basnas sudah ada kepengurusan baru, kami juga akan berusaha lobby ke Basnas, yang tahun kemarin juga memberikan, termasuk kita keliling begini, ini map sing diatur kini. Diatur ke Pak Ketua niku sini ya amplop raketang pira nek duwite lho kuwi mau. Oh mangsane
Ora mung simbolik tok. Kuwi apa to sing diwenehke? Niku niate niku nggo bantu pengadaan snack. Tapi namanya bantuan ya tidak semua pengeluaran bisa tertutup mungkin. Hanya terus terang hanya 500.000. Lah, lha wong yo nggo tombro cilik jenenge mara tamu mosok ya ora nggawa oleh-oleh ngono kuwi lho. Ya pantes-pantese. Lho berarti Batko Kabupaten sugih ya? Enggak, alhamdulillah itu ada dana juga, dana hibah yang diberikan untuk Batko kegiatan-kegiatan di hemat. Kami itu bagiannya ya gitu itu. Kadang-kadang kami itu kalau rapat itu malah hanya konsumsi ini pamannya rapat di kabupaten. Ini pengurus kecamatan lah ya melu menghadiri atau ikut menghadiri kan. Nah di kabupaten gitu itu konsumsinya sing bayari kabupaten sehingga anggaran konsumsi ngono kuwi baik. Nah termasuk begini ini orang kok nganggo duite kasih iki yo ngemis. Ngemis iki Jumat dek nih, iki Jumat dek nih. Jumat. Cari sponsor. Lah wong arepan ning kecamatan keliling iki mbok yo rada di goni sing becik ngono lho bos ngono kuwi. Lah pira? Lah wong paling yo wong 10 apa sak lusin ngono lah kok ya terus diparingi jas ngene. Kok ketok ya lah yo duwe jas ngene sampean kok iki ra itu bagian. Pengurus niki jane, nek ra itu bagian kanca-kanca pengurus ra itu ya mung sing keliling ngono kuwi. Gen disawangi pantes difoto lho wong sok-sok ki ngenten iki terus di enek sing ngunggah diupload teko ngendi-endi sak Indonesia kok. Nah, rame lurah itu jas. Soalnya nek sing protes, Mbak. Itu karena lobi-lobi dari pengurus, mula kecamatan nggih ngoten. Oh ini daerah perusahaan pirang-pirang kok. Pinter-pintere lobi karo perusahaan. Ya. Istilah bagian keuntungan perusahaan itu kan ada yang untuk betul. Pengurus Batko LPK Jaten nek pinter lobi ning perusahaan walah insyaallah kegiatan apa-apa mlaku apik iso ngalahke TC wis to. Betul, Meteseng Jumantono itu wetoke pinggiran kono. Kegiatannya TPG kan juga bagus, Jaten juga bagus, apalagi kalau kami sering diundang juga dari kabupaten Karanganyar juga bagus. Sponsornya itu apalagi ke perumahan dosen itu, dosen-dosen UNS itu wah nek sing lomo-lomo banget. Wah, itu. Itulah kiat-kiat untuk memajukan organisasi. Yang ketiga, semangat kami minta penjenengan-penjenengan semua, kalau teknis nanti Mas Arif, tolong kita berharap Batko LPK Kabupaten itu kalau bisa, ya harus bisa diusahakan. Setelah ditata lembaganya, kurikulumnya itu disamakan. Jadi nek wis wisuda, kalau di wisuda itu kan TPK itu ada tingkatan-tingkatannya atau itu. Nanti ada pelatihan, termasuk nanti yang namanya sahadah, salah satu syarat dari ijab itu gurunya harus punya sahadah. Apa to sahadah? Piagam. STTPL kalau guru-guru itu. Sertifikat haknya mengajar itu namanya sahadah. Nah itu nanti Batko LPK juga akan memfasilitasi mengadakan pelatihan atau pendidikan diklat gitu yang bisa terbit sahadah. Hanya metodenya karena metodenya bermacam-macam nanti dipilih. Metode apa dulu, metode apa? Boleh nanti metode, tapi batasan yang harus diajarkan itu misalnya kalau pakai ikro 1 sampai berapa harus lulus itu. Yang tidak pakai ikro kan mesti batasannya apa? Paling tidak bisa baca tulis Al-Quran. Itu mesti punya batasannya. Maka kurikulum itu disamakan, dipedomani. Syaratnya ngurus ijab kan harus menyusun kurikulum, malah program pengajaran pekanan. Kayak ini kalau guru itu namanya ya RPP, rencana pembelajaran pekanan. Lalu
disuruh melampirkan lelah kayak guru ya. Memang guru itu seperti itu yang membuat terus do mutung putus asa wis gah rasa ngurus ngene wis oke do samben dek kon ngurus kok ngene samene bapak-bapak sing wis sepuh-sepuh bocah urusana kono ora gelem. Nah, yang ngajar kadang-kadang sepuh-sepuh loh TPQ itu. Nah ini tapi mohon semuanya tetap memahami, oh iya kuwi tuntutan nek lembaga ngono ditata kalau ada dana-dana biar bisa dikucurkan dengan baik. Sebab dana desa pun bisa juga diperbantukan untuk TPQ. Tapi kalau dana desa kan belum menuntut sampai berijab dan yang lain-lain. Tapi itu nanti kalau ditata, kalau ada audit, oh itu ya dana dari pemerintah tidak bisa dihibahkan begitu saja kepada orang yang tidak istilahnya itu dilindungi oleh hukum. Maka jangan mudah putus asa, tetap ditata dengan baik. Kami yakin penjenengan-penjenengan kalau yang namanya lillahi ta'ala ada insentif atau tidak, tetap akan menyiapkan generasi penerus kita itu, anak-anak kita itu menghadapi yang sekarang zamannya semakin betul-betul semakin maju, semakin apa istilahnya terbuka itu akan bisa diatasi. Akhlakul karimah yang kita tetap titipkan, jangan sampai anak-anak ya Allah sekarang ini hubungan dengan orang tuanya, birrul walidainnya itu sudah semakin katanya menipis, tapi kalau generasi kita insya Allah yang mau TPQ ikut ke TPA insya Allah tidak. Tapi kalau anak-anak yang tidak pernah TPA, adanya ya malah senangnya hura-hura ke sana sini ya enggak tahu. Nah, ini kita jaga. Itu saja Bapak Ibu dari saya, ikuti yang satu ini yang penting tentang data-data dan administrasi dari Pak Sekjen. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Jaten yang diwakili oleh Bu Emma, yang kami hormati Ketua Badko Kecamatan Jaten insyaallah beserta jajaran pengurus dan juga ustadz-ustadzah semuanya yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Sukinto kaitanipun dengan program kita silaturahim ke kecamatan dan kebetulan Jaten termasuk giliran yang terakhir beserta Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Karanganyar bertempat di Aula Basnas sekaligus perkenalan dengan jajaran pimpinan Basnas yang baru. Untuk itulah kenapa Pak Aziz memerlukan beliau sendiri yang ke sana supaya lobbynya lebih mantap. Karena terakhir dari pimpinan Basnas yang beliau Bapak Hafindi itu menjanjikan bahwa di tahun ini insya Allah nanti juga ada insentif untuk guru ngaji, untuk guru TPQ. Nah tugasnya Pak Aziz hari ini sekaligus memastikan dan mengawal. Karena jajaran pimpinan yang baru sok-sok odo-odone beda. Nek ra dicedhaki dari awal, jadi pas banget ya momentumnya Pak. Jadi pun sesuai. Allah yang mengatur. Jadi kita boleh merencanakan, ternyata Allah memberikan satu jalan yang lebih pas untuk itu. Jadi untuk memperkuat semangat kita. Berikutnya, bab yang ingin kita sampaikan atau selalu kita sampaikan ketika kita berkunjung silaturahim ke teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan, di 17 kecamatan, itu yang pertama adalah berkaitan dengan yang tadi di awal disampaikan Pak Kamto, Pak Kinto, kaitannya pun dengan program pemerintah untuk insentif di guru keagamaan atau tenaga pengajar keagamaan.
karena tadi jadwalnya deadline-nya sudah ditutup tanggal 21 Juli. Insya Allah data-data juga sudah masuk semuanya ke Setda, Kesra, bagian Kesra, dan tinggal verifikasi. Dan kita menunggu juga, podo nunggu nih. Jadi statusnya H2C, harap-harap cemas maksudnya. Cemas itu orang katut napa mboten kan gitu. Ceritane ngoten. Kalau kami sebagai napa istilahnya partnernya untuk memberikan data, insya Allah sudah kita selesaikan tugasnya. Tinggal nanti rakor dengan Kesra bagaimana keputusannya. Jadi non sewu nanti apapun keputusannya itu mutlak dari Pemda nggih, dari Setda melalui Kesra. Jadi Batko itu sebagai penyeimbangnya. Terlepas dari itu tadi sampun diaturke masalah kriteria yang nanti menerima pasti, karena di undang-undang sudah disebutkan yang penting punya izin operasional. Bahkan kami sudah mencoba nego meskipun rung diperpanjang. Jadi penting duwe meskipun dereng diperpanjang, dan ini sudah kita sampaikan ke banyak teman-teman, dan alhamdulillah ya rada ono napa nggih kelegaan sedikit lah kan ngoten. Nah, terus kemudian yang belum punya bagaimana nggih nanti kita jelaskan. Jadi kriteria 2 ini bisa dikatakan menjadi syarat mutlak, dan itu nanti yang akan menjadi pertimbangan utama dan sudah kita sampaikan. Dan data-data untuk itu sudah memenuhi. Artinya yang diajukan dari 17 kecamatan semuanya sudah masuk ke Kesra dengan 2 kriteria tersebut. Apakah yang tidak memiliki itu diajukan juga, Pak? Ada beberapa teman-teman yang memang mengajukan langsung ke Setda. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba untuk pilah-pilah lagi. Artinya ketika kita nanti diminta untuk memilahkan atau memverifikasi, mudah-mudahan nanti yang belum bisa masuk atau yang belum bisa diusulkan periode ini nanti kita bisa sampaikan di periode atau di anggaran selanjutnya seperti diaturkan oleh Pak Ginto. Jadi itulah fungsinya. Kita berpositif thinking atau berpikiran positif, berhusnudzon bahwasanya tugas dari Batko itu intinya apa toh? Kita kolek data. Satu kabupaten itu ingin mendapatkan data sebanyak mungkin. Makanya dulu kalau masih ingat, di setiap kecamatan kita kirim daftar TPQ per desa. Kalau masih ingat, tadi Mas Lili sudah menyampaikan, masih ingat bahwa, dan itu silahkan diverifikasi, silahkan dicari masih aktif atau enggak, statusnya gimana. Itu setiap kecamatan, 17 kecamatan sudah kita kirimi semua. Dan beberapa sudah memberikan respon cukup bagus, dan monggo nanti Jaten ditingkatkan untuk itu. Dan untuk kaitannya dengan insentif, karena yang pertama yang kita bahas adalah kaitannya dengan insentif, saya pikir sudah kita nggak perlu perpanjang karena sudah tahu posisinya. Yang kedua nyambung tadi disampaikan tentang izin operasional. Mengapa itu menjadi penting? Di depan tadi sudah diatur ada sedikit tambahan bocoran. Tidak ada yang berani menyampaikan, tapi kalau pede mawon karena saya bukan tidak bekerja di Kemenak, jadi enak ngalu matur itu. Satu ngeten, beberapa teman-teman itu ada semacam rencana bahwasanya untuk dirjen pondok pesantren di mana TPQ, Madrasah Diniyah dan pesantren bernaung di bawahnya itu nanti akan berdiri sendiri dan mendapatkan alokasi anggaran tersendiri. Duduk sejajar dengan Penma, pendidikan madrasah. Jadi ada kemungkinan ke depannya insya Allah marengke, karena ada anggaran tersendiri, maka nanti guru-guru yang mengajar di pesantren, mengajar di madrasah diniyah, mengajar di taman pendidikan Al-Quran atau lembaga pendidikan Al-Quran, itu nanti memiliki status, bukan hanya dapat insentif, tetapi juga bisa mendapatkan honorarium, artinya rutin. Nah insentif kan produk Jepang, jadi yen enak sing nganggarke kan gitu kan. Nah kalau honorarium insya Allah itu nanti kan ada anggaran rutinnya. Untuk bisa mengakses itu, bahkan ketika honorarium nanti bisa naik ke sertifikasi. Jadi guru TPQ itu nanti juga ada sertifikasinya. Jangan perso piyambak kalau guru madrasah dapat sertifikasi pripun? Seneng napa mboten? Seneng ya, ngoten niku lah kira-kira rasanya seperti itu. Nah, bayangkan loh guru TPQ itu atau sertifikasi toh Pak. Insya Allah bisa dengan syarat kembali ke awal tadi bahwa lembaga kita layak untuk mendapatkannya. Guru yang mengajar juga sesuai standar yang diinginkan. Nah ini startnya dari sini. Pertama kita lembaganya dulu. Nek wis lembaganya tadi udah banyak diatur ke pentingnya ijob segala macam. Ya karena memang mau tidak mau diketahui atau tidak oleh negara kelembagaan kita eksis atau tidaknya ya karena izin operasional.
Bahkan nanti ada masuk ke sistem lagi yang namanya emis, ya. Apa singkatannya emis ya? Elektronik apa? Lupa. Educational ya awalnya ya. Educational Management Information System gitu. Jadi sistem informasi pendidikan khususnya untuk yang agama Islam. Ini madrasah ada emisnya, pesantren nanti ada emisnya, TPK ada emisnya, semuanya ada. Nah, negara APBN tahunya ngambilnya dari emis. Kalau yang di madrasah pasti juga paham. Muridnya enek sing rung dilebokke emis, mohon maaf BO bosnya pripun? Tundang ya, tertundang ya. Nah, itu salah banyaknya itu, salah satu contohnya itu. Gurunya nggak dimasukkan emis, sertifikasinya cair. Nah, harapan dari Kementerian Agama arahnya ke sana. Niki bocoran dari teman-teman ya. Jadi mungkin yang di Kementerian Agama ini nggak berani menyampaikan. Kalau wantun mawon, karena apa harapan baik. Jadi gue semangat, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak dicelok Pak Kepala Kemenak santai mawon. Memang insya Allah harapannya begitu. Nah, teman-teman semuanya, justru dengan seperti itu kita yang harus bersiap. Lembaga kita siap nggak, untuk masuk ke dalam program ini tadi. Nah, langkah pertamanya mestinya kan ngurusi izin operasional. Ada diatur kita tadi, Batko bukan pembuat ijob. Yang pembuat ijob adalah Kementerian Agama melalui divisi Pakis. Nah, kalaupun sekarang ini ada kendala, ada kesulitan, kita urai, ampun mutung, Lah, persoalannya di mana? Kalau kenal baik dengan beliau Pak Aris kan dalamnya mriki juga. Beliau punya TPA percontohan. Gampang jane nek jaten nggih, ngoten lho. Tinggal sowan aja ke sana mana yang terbaik, ya seperti itu ikuti, ngoten mawon. Nek kula melihatnya ngoten lho. Nah, tetapi di sini juga tidak menutup kemungkinan ya karena namanya pelayanan, karena beliau ngladeni wong sak 17 kecamatan, sak kabupaten maksudnya, ya pastinya ada kendala-kendala terkadang di komunikasi, janjian ra ketemu, janjian pisan meleset, terus begitu wis ngantri di sana ternyata waktunya habis, begitu tekan kono mungkin ra cocok sing dikarepke, ya itu adalah ya lika-likunya, ya memang seperti itu nanti bagian dari ujiannya. Jadi kedepannya apa yang kira-kira kita bisa bantu, tadi di depan sudah disampaikan, kalau syarat satu kelembagaan membutuhkan naungan yayasan, Batko siap memberikan naungan yayasan. Tinggal penjenengan kirimkan surat permohonan, contohnya nanti kita kasih contoh seperti ini. Dan ketua yayasannya niki kebetulan itu adalah nih Bu Sri Lestari, ketua yayasannya. Nah, ini contohnya seperti ini, nanti kita bisa kirimkan. Jadi nanti dari TPQ top lembaga terus kemudian nanti ketua yayasan ini seperti ini aja persis, ini bisa diedit nanti. Terus yang bertanda tangan nama, NIK, jabatan dan sebagainya, ini bersama ini kami kirimkan, penjenengan kirimkan ke kita surat pernyataan kesanggupan, nanti ini ada juga filenya, profil lembaga, wong kita mau melegalkan sesuatu kok ra kenal. Mestinya kan kita pengen tahu siapa yang mengajar dan sebagainya. Kemudian ada surat rekomendasi dari Batko LPK kecamatan, atau cukup di surat ini diketahui Batko kecamatan. Sudah cukup niku mawon. Nanti kita akan turunkan ya, kita akan terbitkan. Ini sekalian matur ke Bu Lestari sebagai ketua yayasan, yang kita terbitkan adalah satu surat permohonan tanda daftar dari kepada Kementerian Agama, kita yang buat, yayasan yang buat. Yang kedua, struktur pengurus yayasan kita yang buat, SK pengurus lembaga kita yang buat, SK masing-masing guru kita yang buat, dan kopi SK Menkumham yayasan. Ini semua atau yang jenengan cari ketika mau ngupload data ke Sibdar. Nah, ini kita ada solusinya, diatur ke Pak Kinto tadi, kita sudah tata di sini. Apa tuh surat selanjutnya? Surat pernyataan kesanggupan ini wajar saja kok, normatif, artinya hanya sebagai ya namanya kelembagaan harus ada perikatannya. Jadi surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan. Lah sosok wis diparingi payung naungan, sosok sakarepe dhewe nggih nuwun sewu. Kita harus ada semacam MOU lah di depan. Nanti ada contohnya, mohon maaf tetap kita berikan materai 10.000. Dalam arti materai itu hanya sekedar simbolik bahwa kita ada perikatan di sana. Bisa difahami sampai level ini nggih? Jadi Batko menyediakan naungan yayasan. Intine ngoten. Contohnya sudah kula aturke di depan. Terus selanjutnya setelah itu, kalau masalah pendaftaran ijob lo kinten di Jaten itu sudah bukan hal yang asing ya, karena kita lihat
ada pergerakan cukup aktif Pak Kinto di sini dari guru-guru ngaji sering berkumpul untuk sharing ini. Hanya saja nanti kendala-kendala teknis kita kasih solusi seperti tadi. Jadi secara legal formal insya Allah bukan masalah. Ya, sakit difahami ya. Nanti Mas Lili bisa koordinasi lebih lanjut untuk yang seperti ini. Terus yang kedua, ini jadi ijob itu problemnya di sana kok. Terus kemudian yang berikutnya, sekiranya membutuhkan dokumen-dokumen yang memang harus untuk pengajuan pengajuan izin operasional dari Pak Aris dari Kemenak itu juga sudah memberikan contoh-contohnya. Kalau penjenengan ngersake di sini kula juga bisa kasih plek ngene Pak Aris. Wong yayasannya juga masih sama kok. Ngene Darmo Siswoyo kalau nggak salah kan gitu. Nggak apa-apa karena kita memang harus bersinergi di situ. Nah itu kalau syarat-syarat untuk ininya. Dan teknis yang lainnya seperti bagaimana masuk ke Sibdar segala macam, nanti mohon maaf dari Batko Kecamatan nyuwun ada tim teknis yang bisa mendampingi seperti ini dan pastikan setiap TPQ punya operator. Misalnya Pak wis budget tuwek tadi Pak kita ngendika wis budget bapak-bapak emak-emak mbah-mbah sih mulang wis bejo Pak. Lah iki kon mlebu ngono apa internet kuwi Sibdar emis Simba, Sikap dan sebagainya ki opo kuwi kan ngoten nggih. Bu, Bapak, nek jenengan sepuh mesti lak duwe anak enom to. Ngoten lho. Anak sing wis gedhe to. SMA lah paling mboten, kok syukur kuliah. Njaluk tulung niku mawon. Di SK-ni mengke, SK operator. Bapak apa Mas ini binti napa bin sinten artinya dari putrane jenengan yang paham tentang teknologi, terus kemudian panjenengan siapkan data-datanya Mbak, Nduk, tulung uploadnya data iki nang kene. Nek uploadnya mungkin sih bahasane sih keren banget ya. Tulung data iki wis pokoknya kirimno lebokno wis piye carane lah. Emak wis ora mudeng gitu ya. Wis pokoknya bantunan gitu loh. Dan njaluk tulung karo Pak Mas Batko Kecamatan. Wis ngoten mawon selesai gitu. Wis pokoke meroi mlebu. Kok nek anu tak tambahi uang jajan kan ngoten kan gitu. Nah, jadi memang harus begitu anu napa strateginya. Loh terus anak ini kan enggak mulang mboten napa-napa. Enggak ngajar enggak apa-apa. Ngoten. Karena memang fungsinya di sana. Ngoten nek niki nek paketan wifi niku pun pundi-pundi enten Pak. Jadi insyaallah bukan kendala ngoten. Jadi strateginya ngoten nggih. Jadi kita harus membuka diri, membuka wawasan. Yang paling penting nek kula sering kula aturke, di setiap TPQ panjenengan punya portofolio. Portofolio niku napa to? Berkas atau data fisiknya. Nek jenenge profil ki ya memuat alamat segala macam, terus kemudian data gurunya, data santrinya, alamatnya bapake sinten segala macam niku ada semua. Ngoten nek pas nampa napa nika pendaftaran santri baru nika nyuwun jenengan suwun kakane. Ngoten. Dari kakak itu ketahuan semua karena nanti emis membutuhkan data-data yang ada di kakak. Emis itu kata kuncinya NSLPQ di ini nggih. Kalau yakin ini sebenarnya udah bukan hal yang asing lagi sebenarnya. NSLPQ ini nih 41123331305990 ini. Nanti berbeda-beda nih setiap lembaga. Nah, ketika masuk ke emis untuk memasukkan data itu nanti di situ nuwun sewu memang banyak sekali. Kalau kasih gambaran, salah satunya adalah misalkan data siswa. Itu satu nama siswa, NIK, kadang NISN, terus kemudian alamat, tanggal lahir laki perempuannya, bapaknya namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, pendidikannya apa, alamatnya di mana, penghasilannya piro, pendidikan terakhirnya seperti ibunya juga seperti itu. Kalau dia wali ngikut siapa, alamatnya di mana, nomor telepon. Kalau enggak itu lengkap, enggak mungkin centang hijau. Itu kalau emis. Saya enggak bisa praktekkan masalahnya udah kesuwen kan gitu aja. Pasti dibutuhkan data-data itu. Kalau tidak centang hijau, jenengan enggak bisa cetak BAP terakhir kan ngoten. Kalau di emis seperti itu. Panjang memang, tapi insya Allah bukan hal yang sulit. Yang penting ini sekali masuk. Nah, ketika di emis itu nanti ada progres peningkatannya. Masuk pertama dia kelas 1. Ya, dimasukkan grup kelas 1, rombel kelas 1. Nah, mestinya kan tahun kedua atau semester berikutnya minimal 1 tahun kemudian dia kan otomatis naik atau tetap tinggal nggak apa-apa, radi naik kira masalah. Tetapi sampai bertahun-tahun kemudian kan mesti kudu lulus. Lulus itu bisa benar-benar lulus pendidikan atau mungkin dia non aktif karena penyebab yang lainnya. Ini semuanya harus jelas. Ngoten.
Nah, yang seperti inilah nanti yang perlu pelatihan terus. Batko LPK bekerja sama dengan Pakis, insya Allah nanti kita tetap akan mendampingi. Ngaten nggih. Jadi ampun putus asa sih, ngoten. Ngangeleram toh Pak. Untuk meraih sesuatu yang insya Allah nanti lebih baik, ya pastinya di awalnya sulit. Tetapi bukan hal yang ini. Kalau dikerjakan bareng-bareng, Islam niki berjamaah kok bareng-bareng mawon. Jadi anggere bareng-bareng dikeroyok lak suwe-suwe rampung. Kinten-kinten nek mak kintokan keliling 17 kecamatan piyambakno ya memeng kita kan ngoten. Nek gandeng wong 5 ngoten. Rampakat siji rapopo sing papat iso mangkat atau gentenan sok gentenan. Seperti itu akhirnya kita bisa selesaikan tugas. Salah satu contohnya seperti itu. Ya, jadi pentingnya izin operasional sampun kula aturke. Nah, insentif pun lah niku pentingnya izin operasional sampun kula aturke. Nah, masuk ke yang terakhir yaitu kaitannya dengan tadi diaturke standar kelulusan atau standar mutu pendidikan. Kurikulum sebenarnya pemerintah sudah mengatur, Kementerian Agama. Ini kula punya pedomannya. Tinggal ikuti saja, tadi pun kula tayangke sekilas bahwa di situ anak-anak itu harus memiliki kompetensi. Kompetensinya apa? Di awal disebutkan misalnya, nah di awal itu disebutkan anak-anak itu mau mendengarkan bacaan huruf jariyah hijaiyah, menirukan, kemudian melafadzkan. Yeah. Nah, ini kan untuk PAUD Al-Qur'an usia 4 sampai 5 tahun misalnya. Terus gitu. Nanti bisa saya kirim jenengan pelajari. Ngoten mawon nggih, nanti tak wacake kesuwen nanti. Artinya ada standar-standar yang memang dibutuhkan untuk anak-anak itu ketika 4 sampai 5 tahun, kemudian usia 6 tahun kan naik kelas. Jadi apa yang dikuasai di setiap kelasnya ini tadi kemudian dicek, kemudian diupload atau diupdatekan di emis. Oh, ini sudah ganti kelas nih, namanya Arif, kemarin TK0 kecil atau TKA misalnya. Tahun ini update kelas 1. Nah, kelas 1 nanti ada kurikulumnya lagi. Itulah kenapa yang namanya Kementerian Agama khususnya dari Pakis mewajibkan membuat RPPM. Karena dengan RPPM itu memastikan pengelolaan kelasnya jalan. Ngeten lho maksudnya. Jadi nek angel iya, serius kok, kecuali dolanan, monggo nek dolanan silakan. Serius ya seperti itu. Ngeten. Itulah maksud dari kenapa kok lembaga itu harus berizin operasional, memiliki standar pembelajaran yang baik, mengikuti kurikulum yang baik, dan itu nanti yang tujuannya adalah supaya lembaga kita layak untuk dimasukkan ke dalam jajaran lembaga-lembaga yang menawi Gusti Allah marengaken pemangku kebijakan itu juga tidak berubah pemikiran, nanti ada anggaran tersendiri sehingga kita layak untuk menerimanya. Ngaten nggih? Batko di mana, Pak? Mendampingi. Wes teko ngendi to wis angele? Misalkan katoke kok tenggene Pak napa jenenge Kemenak kok naik konsultasi kok suwe to Pak? Ya nanti biar bapak-bapak ini yang napa rembukan lah di atas. Supaya pelayanannya nek perlu loketnya ditambah 10 piye misalnya suatu saat. Nah, sing bayar sapa kan gitu kan. Sudah ada. Ya. Terus ada tambahan juga tadi dari Bu Lestari bahwa Kemenak juga bergerak cepat ternyata, gitu nggih. Ada percepatan untuk ijob segala macam. Kemarin kan ada yang pending toh, pengirim sana belum selesai, belum disetujui macam-macam, kayaknya sudah ada action. Nah, ini memang efek domino ya, kok domino ya. Efek berantainya. Efek berantai dari ketika kita bergerak. Nek kene obah, kono obah, akhirnya ketahuan masalah utamanya di mana, akhirnya pemangku kebijakan membuat kebijakan yang lebih familiar atau lebih mudah diikuti, dan alhamdulillah itu hikmahnya. Di matur nuwun informasi ini pun. Jadi begitu ya. Jadi intinya kita menyampaikan ke kita adalah cuma berbagi semangat kok. Nggak ada yang baru. Kita juga nggak lebih pinter, cuma nek jenengan susah ayo tak kancani. Biasanya kan ngoten. Podo-podo lah. Nek sik ngancani niku biasane engko luweh semangat ngoten. Wong wedi campur karo wong wedi malah kendel dadine kan ngoten. Gitu. Lah ngopo? Lah medeni kan masing-masing. Ya, berarti kalau sendirian biasanya memang tidak mau berjalan, nek enek kancane, enek solusine insyaallah nanti jadi semangat. Ngaten. Terakhir soal syahadah.
guru-guru panjenengan ngersake syahadah untuk yang dicantumkan di Sibdar itu misalkan mau mandiri, misalkan karena pembelajarannya itu menginduk ke atau menggunakan metode Iqra misalnya, panjenengan manggil sendiri tim dari AMM Kota Gede ya, monggo, pasti ada biaya juga di situ, atau panjenengan nyantri di sana, kemudian minta diuji di sana juga bisa. Nek sana gelem ngladeni, Mas, dalam arti punya jadwal untuk ngladeni gitu maksudnya, bisa. Atau nanti dari Batko mengadakan event seperti itu, Batko Kecamatan juga bisa. Dan tidak harus Iqra nggih, bisa Umi, bisa Karima, bisa nanti Tilawati, bisa Kiroati, bisa Yanbu'a, macam-macam. Dan itu semuanya insya Allah diperbolehkan dengan syarat ada yang berkompeten untuk mengujinya. Ngoten mawon, mengeluarkan syahadah. Dan kabar baiknya, Batko juga insya Allah nanti menyiapkan tim untuk itu. Nanti mungkin Bu Emma dan ini terlibat di sana, menyiapkan tim untuk menguji atau entah bungkusnya apa, mungkin pelatihan dulu misalnya, kemudian nanti ada sertifikat atau syahadah yang bisa diturunkan di sana. Mekaten, jadi insya Allah kita berusaha untuk menjadi jembatan, ngancani apa yang menjadi kesulitan kita bersama-sama. Kalau kinten tidak perlu ada pertanyaan ya, pun jelas danten toh? Masih ada pertanyaan? Karena ya. Gini aja, kalau masih ada pertanyaan, ngeten mawon kan ini waktunya terbatas. Ini juga kita sudah dipel Pak Ajis untuk merapat ke tim 1 karena beliau sudah selesai. Nah ini ngeten mawon, panjenengan rangkum aja pertanyaan-pertanyaan yang masih belum ada kejelasan yang tadi kita sampaikan. Nah, nanti kita sampaikan atau dikirim aja ke kita. Ngeten nggih? Lebih enak. Jadi bagi-bagi waktu, bagi-bagi tenaga juga. Niki ya posisinya supaya semuanya bisa istilah bisa kecanda. Saged difahami nggih, ngaten nggih. Pangapunten, jadi bukan maksud kita kok arogan nggak mau meladeni, tapi insya Allah semuanya demi kebaikan. Nanti file yang panjenengan kersake saya bisa kirimkan. Ngaten. File yang panjenengan kersake kita bisa kirimkan. Syukur kalau dari Batio Kecamatan sudah ada daftarnya Pak. Ini ada 10 TPK nih yang mau bernaung di bawah Yayasan Kabupaten, nggak apa-apa nanti kita dikirimkan, nanti kita kirimkan draft suratnya, nanti kita bisa tindak lanjuti. Dengar-dengar juga di kecamatan mungkin ada juga yayasan yang sudah menaungi, pakai itu juga tidak masalah. Monggo. Yang penting kita berharap semakin banyak TPK yang bisa terdaftar, memiliki izin operasional dengan standar pendidikan yang sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan, dan insya Allah mulai yakin penjenengan semuanya ikhlas lillahi ta'ala untuk menjalankan itu. Kalaupun nanti dapat honor, insentif dan sebagainya, anggap mawon bonus. Ngoten nggih. Jadi nggak usah terlalu ditanyakan. Pasok kula niku maca teng grup emis nika, apakah sudah ada hilal kabar baik ngoten nika. Ya Allah kok saiki malah sing diomongke ngono mbok ya tekoke iki sing kira-kira iki sing rada anu sithik lah. Ngoten. TPK pundi nggih sakniki sing nembe ngenten kenapa misalkan lebih baik. Tapi nggih ndak apa-apa, manusiawi. Ya insyaallah nanti itu semua juga dalam rangka intermezzo, dan kula ya juga bisa memahami itu sebagai sebuah harapan. Tapi insyaallah kedepannya nanti kita bareng-bareng, kita duduk bersama, berjalan bersama, dan insyaallah semuanya menjadi langkah baik dan amal baik kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah